Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, baiklah mari kita sama-sama mendengarkan susunan acara yang akan kita lalui bersama. Yang pertama, pembukaan atau yang sedang berlangsung. Acara yang kedua, sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah sekaligus membuka kegiatan kita pada sore hari ini dengan tema diseminasi budaya positif. Acara yang ketiga, pemaparan materi oleh Bapak Arman Yasir, SPD MM, dengan tema diseminasi budaya positif. Acara yang keempat, sesi tanya jawab. Acara yang kelima, penutup. Ya, untuk mempersingkat waktu, baiklah kita melangkah pada acara yang kedua, yaitu sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah sekaligus membuka acara kita. Waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Pemateri Diseminasi Budaya Positif pada hari ini. Yang saya hormati rekan-rekan pendidik dan rekan-rekan pendidik dan tenaga pendidikan UPT SDN 110 Sede. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat hikmat sehat dan hikmat sempatnya juga lah, sehingga kita bisa sama-sama berkumpul di ruangan guru ini untuk sama-sama mendengarkan diseminasi budaya positif yang akan diantarkan oleh rekan kita yang saat ini sedang menempuh pendidikan calon guru penggerak angkatan 11. Baik Bapak Ibu, kiranya kegiatan hari ini insyaallah ada bermanfaat untuk kita semua, untuk kita ada ambil hikmah dan petik untuk kita gunakan dalam kelas-kelas kita untuk mendampingi anak-anak kita. Karena semua yang kita lakukan sebagai seorang pendidik dan tenaga pendidikan ujungnya tiada lain dan bukan hanya untuk bagaimana peningkatan baik itu karakter, kemudian kemampuan pengetahuan dan lain sebagainya, ya untuk anak kita, peserta didik kita. Jadi semoga pada kegiatan hari ini ada banyak manfaat yang akan kita petik bersama. Jadi mari sama-sama kita membuka kegiatan diseminasi budaya positif oleh Bapak Arman Yasir SPD MM dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan ini dibuka secara resmi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Ya, ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah membuka acara kita pada saat ini. Baiklah, kita melangkah pada acara yang ketiga, yaitu pemaparan materi oleh Bapak Arman Yasir SPD. Kepada Bapak disilahkan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Pengarah Sukmawati Tohura SPD. Yang terhormat Kepala UPT SDN 110 Sele, yang saya hormati rekan-rekan sejawat UPT SDN 110 Sele. Pada kegiatan kali ini, kegiatan ini merupakan salah satu bagian dari pembelajaran guru penggerak, dan itu Ibu sudah melewati juga. Kebetulan saya sementara dalam proses
untuk tahap ini, tepatnya pada aksi nyata modul 1.4. Jadi kegiatannya berupa diseminasi budaya positif. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang bertanya, apa sih diseminasi budaya positif itu? Dari segi bahasa, diseminasi bisa saya artikan sebagai sebuah pengembangan atau membagi wawasan atau mengembangkan suatu wawasan kemudian kita bagikan secara umum atau secara universal. Kemudian bagaimana dengan budaya positif itu? Saya rasa teman-teman semua sudah biasa mendengarkan kata budaya positif. Tapi secara umum saya artikan bahwa budaya positif merupakan nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal yang dilakukan secara terus-menerus atau berkesinambungan, tidak terputus. Jadi nilai positif yang ada atau kebudayaan positif atau budaya positif yang ada pada sekolah adalah segala nilai-nilai, segala keyakinan-keyakinan yang dilakukan oleh murid-murid kita dalam jangka waktu yang panjang. Ada juga yang mendefinisikan bahwa kebudayaan itu adalah nilai-nilai yang dilakukan secara turun-temurun, ya. Saya pikir masalah persepsi tentang suatu hal itu tidak bisa kita menyalahkan dari sudut pandang kita masing-masing. Jadi hari ini kita akan membahas tentang budaya positif. Budaya positif itu seperti apa dengan bagian-bagian tersebut. Ya, sebelum masuk ke materinya, pertama kita buat dulu kesempatan forum kita. Di sini sudah ada 3 poin yang saya buat. Teman-teman bisa menambahkan selebihnya. Yang pertama, menghargai semua peserta forum. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Kemudian yang ketiga, kita boleh makan dan minum dengan tenang. Kemudian mungkin ada yang teman-teman mau tambahkan. Misalkan apa? Atau itu saja yang kita sepakati hari ini sebelum kita masuk ke inti materi kita. Apa yang saya boleh? Tugas cek bocah. Jangan saya Bu ya. Ada lagi kesepakatan itu saja yang kita sepakati. Ya kalau itu saja disebut. Ya tidak pronunciasi kita sama yang sudah disampaikan oleh pewaris kita Ibu Sukmawati tadi bahwa ada pembukaan dan sambutan yang sudah aku telah berlangsung. Kemudian kita masuk pada materi. Di sini ada 7 materi. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang ketiga, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian berikutnya, keyakinan sekolah, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Kemudian kita masuk pada poin berikutnya tentang tanya jawab, dan terakhir adalah bagian penutup. Ya, kita mulai dari perubahan paradigma belajar. Next one. Ada seorang psikiater sekaligus sebagai pendidik, Dr. William Glasser, dalam kontrol teori meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk melakukan sesuatu. Jadi ini ilusi tentang kontrol terhadap manusia, tapi karena kita dalam pendidikan bahwa berarti kita mengarah kepada peserta didik kita. Dr. William Glasser menyatakan bahwa setiap murid-murid kita itu tidak bisa dibawa dari kendali setiap pendidik. Karena apa? Setiap murid memiliki kendali atas dirinya sendiri, sama halnya dengan kita juga. Jadi dari keempat poin yang dijawabkan oleh Dr. William ini, saya menarik kesimpulan dari keempatnya bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa mengendalikan orang lain. Yang mampu mengendalikan seseorang adalah dirinya sendiri.
Jadi mungkin ada pengalaman kita selama ini bahwa saya lebih tua dari murid-murid saya, kelaslah, itu sudah pasti. Sehingga saya merasa bahwa mereka akan turun apapun yang akan saya katakan. Mereka akan turun dengan apapun yang saya perintahkan. Inilah yang dikatakan oleh Dr. Williams. Perubahan paradigma belajar merupakan pergeseran antara stimulus respon menjadi teori kontrol. Apa saja stimulus respon itu? Nah, itu ada realitas bahwa kebutuhan kita sama. Ternyata menurut teori kontrol bahwa kebutuhan setiap manusia itu berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Dari teori kontrol mengatakan bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya menyatakan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori kontrol, semua perilaku pasti memiliki tujuan atau alasan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, hanya diri saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, jelas. Jadi antara Stephen dengan Dr. William tadi, kalau kita mau tarik benang merahnya bahwa kesimpulannya sama. Tidak ada satu manusia pun yang bisa dikendalikan oleh manusia lain. Yang bisa mengendalikan diri kita adalah diri kita sendiri. Nah, ini sebenarnya materi masuk sebenarnya dalam tahapan filosofi. Jadi saya rasa mungkin kita dari pendidikan pernah pada saat kuliah materi-materi ini mungkin kita tidak dapatkan. Tapi ada yang dikatakan pada saat kita kuliah itu tentang psikolog pendidikan, psikologi pendidikan. Kalau saya tidak salah di untuk PAUD dia mendalami itu psikolog anak kalau tidak salah. Ya kurang lebih begitulah. Bagaimana menjiwai setiap seseorang, tetapi bukan mengendalikan seseorang. Bagaimana memahami kebutuhan seseorang, bagaimana memahami apa yang diinginkan, tetapi bukan kita sebagai pengendali atas orang tersebut. Ya, gitu. Oke. Oh, di sini ada kayaknya yang ditunggal ya, mungkin pengaruhan kayak masalah editannya itu. Ya, tadi. Di sini ada pandangan yang sejalan dengan tentang paradigma ini yang sejalan dengan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Jadi ada yang terpenggal ya. Tanah yang cocok untuk tanaman adalah tanah di mana tanaman itu dapat tumbuh. Tokoh pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, menggambarkan bahwa institusi itu adalah ladang. Entah dia itu sawah, kebun, yang diisi oleh tanaman-tanaman. Tanaman ini adalah murid-murid kita, siswa kita. Kemudian tanaman ini diurus oleh petani. Siapa petaninya? Ya, kita sebagai pendidik. Direfleksikan dengan teori kontrol tadi menyatakan bahwa tanaman itu memiliki kontrak. Kita sebagai pendidik, kita sebagai petani cuma mampu memupuk, memberikan air, mengambil misalkan gulma atau rumput dan lain sebagainya yang mengganggu tanaman ini sehingga dia bisa tumbuh layu. Begitu juga dengan peserta didik kita. Kita cuma bisa menuntun mereka, tetapi kita tidak bisa mengontrol mereka. Itulah teori kontrol yang sampai sejauh ini masih sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, sehingga Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa institusi itu dibaratkan sebuah ladang pertanian yang di dalamnya dipenuhi dengan tanaman. Kemudian seorang petani mampu menumbuh kembangkan tanaman itu, ataukah sekalian tanaman itu tumbang, layu, atau sekalian mati. Berarti tanah tempat tanaman itu tidak sanggup memberikan nutrisi kepada tanaman tersebut. Artinya tanah tersebut atau
lokasi tersebut tidak cocok dengan tanaman yang kita tempatkan di situ. Ya kira-kira seperti itu lah Bu, filosofinya ya. Next Bu. Kita masuk kepada materi di disiplin positif. Sebelum saya lanjut, mungkin ada rekan-rekan Bapak Ibu guru yang bisa memberikan tanggapan apa yang ada di benak kita ketika mendengar kata disiplin. Ada mungkin Ibu semua kata disiplin apa yang muncul di benak kita ketika kita mendengarkan disiplin? Apa itu disiplin? Taat aturan, oke. Taat pada peraturan. Kemudian apa lagi Bapak Ibu guru? Patuh, kepatuhan, tepat waktu. Atau ada yang bisa mendefinisikan tentang kedisiplinan itu? Siapa Ibu kita? Sikap dan perasaan yang patuh terhadap nilai-nilai. Sikap dan perasaan yang patuh terhadap nilai-nilai. Oke, tepuk tangan dulu untuk jawaban dari Bapak Ibu yang luar biasa. Bisa di next. Di sini kita cermati dulu kalimat di atas bahwa kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan sebuah hukuman. Tapi kalau kita mempelajari lebih dalam, ternyata semuanya itu ada perbedaan, tidak sama. Karena ketika kita belajar tentang disiplin positif itu, kita tidak diarahkan pada sebuah hukuman. Tapi bagaimana kita mencari solusi atas sebuah kesalahan. Oke, saya terangkan sedikit. Kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya murid. Nah, jadi disiplin itu bagaimana kita mengisi murid-murid kita semua ilmu pengetahuan yang ada pada diri kita. Kita isi ke dalam kepalanya segala wawasan yang ada di sebuah institusi. Murid yang memasuki suatu institusi atau yang mengikuti suatu organisasi atau yang mengikuti suatu aliran, berarti dia membawa dirinya untuk diisi pada instansi, institusi, organisasi atau aliran tersebut. Diisi dengan apa? Diisi dengan segala keyakinan-keyakinan yang ada pada institusi itu. Ya, itulah disiplin. Berarti murid yang siap diisi, apanya yang diisi? Di sini yang diisi. Siapa yang diisi? Kalau dalam institusi kita, ya kita lah sebagai pendidik itu. Oke, next. Nah ini, diajak Dewan Pembina untuk pendidikan nasional kita menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, maka di situ harus ada disiplin yang ketat, sehingga dibutuhkan yang namanya self disiplin. Yang dimaksudkan ketika kita, katakanlah dalam institusi kita ini tidak mampu mendisiplinkan diri kita, maka dibutuhkan organisasi lain, orang lain, penguasa lain untuk mendisiplinkan kita. Jadi hampir sama pemikiran Kiai Jainwantara. Jadi semua yang kita tampilkan di sini mengenai pemikiran Kiai Jainwantara itu pemikiran-pemikiran atau filosofi yang memang masih relevan dengan dunia pendidikan kita di Indonesia. Kemudian ada beberapa teori-teori tadi itu kenapa dimasukkan dalam materi ini, karena dianggap bahwa memang relevan dengan pendidikan-pendidikan yang ada di Indonesia, bahkan di luar negeri. Next book. Ini sampai tadi
Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Next. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Yang begini maksudnya Bapak Ibu. Kedisiplinan itu muncul pada setiap manusia, entah kita di institusi kita sebagai seorang pendidik atau murid-murid kita, itu berdasarkan apa nilai-nilai yang diberikan sama mereka sehingga menjadi sebuah keyakinan yang harus dia lakukan bukan karena adanya unsur dari luar, tetapi keyakinan itu muncul dari dalam, bahwa dia meyakini ini yang harus dia lakukan, bukan karena adanya pengaruh-pengaruh dari luar yang dikatakan sebagai pengaruh ekstrinsik. Murni semua pengaruh dari dalam diri kita, yaitu pengaruh intrinsik. Oke, next. Nilai kebajikan. Next, nilai kebajikan. Nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan pada institusi atau organisasi dapat berbeda-beda, tetapi semua memiliki tujuan yang mulia. Oke. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sebuah nilai yang kita sepakati bersama, yang kita pahami bersama, terlepas dari entah itu suku kita apa, entah itu agama kita apa, entah bahasa kita seperti apa, tetapi kita meyakini secara umum, secara universal bahwa nilai-nilai itu perlu ada dalam diri kita semua, sehingga dikatakan berlaku secara universal. Kemudian pada institusi tadi di bawah, nilai kebajikan pada institusi atau organisasi dapat berbeda-beda, tetapi semua memiliki tujuan yang mulia. Jadi misalkan institusi kita atau instansi kita, katakanlah UPT SDN 1103 itu memiliki nilai-nilai kebajikan yang mungkin belum tentu sama dengan UPT yang ada di luar sana. Tapi pada dasarnya nilai kebajikan yang ada di sekolah kita maupun di sekolah lain itu sama-sama memiliki tujuan yang mulia. Jadi nilai kebajikan di satu institusi boleh berbeda, tapi pada dasarnya semua nilai kebajikan memiliki tujuan-tujuan yang mulia. Next ini. Kembali. Apa saja nilai-nilai kebajikan itu? Di sini nilai kebajikan bisa dipaparkan dari 6 institusi atau organisasi. Salah satunya setelah kita mengenal tentang Merdeka Belajar ini, bahkan rekan saya Bu Sukma sering menyanyikan nilai-nilai kebajikan tersebut dari 6 institusi ini. Di antaranya yang pertama itu ada 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Bu Sukma biasa nyanyikan ya ketika mengajar, dan saya dengar. Dan memang teknik Ibu Sukma menyampaikan materi kepada murid-muridnya itu saya anggap luar biasa juga, karena muridnya saya senang dengan nyanyian. Jadi hampir kayaknya semua muridnya Ibu Sukma itu sudah menghafal 6 dimensi profil pelajar Pancasila ini. Jadi poin pertama tadi, profil pelajar Pancasila, ke-6 dimensi ini merupakan nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal, yang terdiri dari pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang terakhir adalah kreatif. Ya, saya rasa kita semua pasti sudah sering lah setiap kita buka BMM ataukah tentang kurikulum merdeka itu tidak terlepas dari 5
6 dimensi dari profil pelajar Pancasila ini. Oke, next Bu. Ya, dari institusi lain, Primary Leaders Program PYP itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, dan lain-lain. Next Bu. 9 karakter, 9 pilar karakter: cinta Tuhan, kemandirian, kejujuran, hormat dan santun. Next Bu. Jadi antara 6 institusi ini, nilai-nilai kebajikannya itu ada yang sama. Tapi pada dasarnya semua nilai kebajikan dari 6 institusi ini adalah nilai kebajikan yang memang sungguh mulia untuk kita tanamkan. Next, 7 essential virtues or moral intelligence. Terus, ya, yang terakhir virtues project nilai-nilai kebajikan, itu ada beberapa poin di situ. Next book. Dari motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Sebelum kita lanjut, mungkin ada rekan-rekan yang bisa membantu. Sama pertanyaan awal tadi, bahwa kalau kita mendengar kata motivasi, apa yang terlintas pada pikiran kita? Motivasi. Selamat sore, terima kasih atas waktunya. Kalau saya mendengar motivasi yang terlintas dalam pikiran saya adalah tugas apa yang saya emban. Ketika saya menjadi seorang guru, saya akan mengingat motivasi apa yang harus saya berikan kepada murid-murid saya, sehingga di dalam proses pembelajaran itu bisa sesuai dengan capaian yang saya inginkan itu. Demikian kira-kira Pak. Ya, tepuk tangan dulu untuk Pak Suwenda, jawab yang luar biasa. Rekan-rekan, Terima kasih atas kesempatan. Sedikit Bapak, saya masih mengganjal tadi di materi yang sebelumnya tentang disiplin. Ya. Ya. Disiplin ini tentang disiplin diri, bahwa untuk mendisiplinkan seseorang itu bisa kita pakai kekuatan. Jadi misalnya di institusi, ya siapa pemimpinnya bisa menekan orang-orang yang ada di dalam. Namun disiplin ini ada dua macam. Kita dengan disiplin itu ada bersumber dari intrinsik dan ekstrinsik. Kalau dia masih disiplinnya berasal karena takut dengan siapa, ya berarti motivasinya ini masih berasal dari luar. Ya, kalau motivasi yang berasal dari luar, motivasi ini tidak akan bertahan lama. Jadi apapun yang dia lakukan itu akan selalu merasa diintimidasi, selalu merasa tertekan karena disiplin ini belum berasal dari dirinya. Ya, berbeda dengan disiplin kedua. Disiplin yang kedua ini tadi disiplin diri, self disiplin. Betul-betul disiplin karena dia merasa bahwa ini adalah tanggung jawab saya. Ya, saya melakukan ini karena memang ini adalah kebutuhan saya, ini adalah tanggung jawab saya, maka saya lakukan. Nah, kalau disiplin yang berasal dari dalam diri ini, nah inilah disiplin yang tidak akan goyah. Jadi dia seperti keyakinan di dalam diri seseorang. Biar bagaimana dikasih ubah keyakinan seseorang pasti sangat berat, sama dengan disiplin dan dalam perilaku self disiplin. Terima kasih, itu saja Pak. Terima kasih. ya, tepuk tangan dulu untuk perbuatan dari Ibu Kepala Sekolah tentang kedisiplinan. Dan saya anggap itu luar biasa sekali. Jadi tadinya mungkin materi yang saya sampaikan buat dikuatkan lagi dan alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu, terima kasih banyak. Kemudian dari Pak Suwenda tadi, pertanyaan Pak. Oh nanti sendiri akan jawab tadi. Penguatan boleh. Jadi tadi yang terlintas di pemikiran rekan kita Pak Suwenda tentang motivasi adalah bagaimana beliau
hadir di tengah-tengah muridnya, kemudian membangkitkan semangat, memberikan dorongan kepada murid-muridnya tersebut. Luar biasa Pak. Mungkin masih ada dari teman-teman kita, Ibu Guru, tentang motivasi itu seperti apa? Ibu Ani? Oh. Oke, next Bu. Motivasi. Kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, di situ dijelaskan bahwa motivasi merupakan sebuah dorongan yang timbul pada diri seseorang, baik secara sadar atau tidak sadar, untuk melakukan sesuatu. Nah, itu saya rasa bisa kita pahami bersama. Kemudian, yang ditegaskan dalam bukunya Structuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi pada perilaku manusia. Jadi psikoseni mengatakan bahwa setiap manusia itu bertindak berdasarkan dari KBBI di atas bahwa untuk melakukan suatu tindakan kita dilatar belakangi oleh 3 motivasi. Yang pertama, apakah kita melakukan sesuatu itu karena ketidaknyamanan atau karena hukuman? Jadi motivasi yang paling dangkal ketika kita melakukan sesuatu hanya karena kita menghindari ketidaknyamanan atau karena kita takut dari sebuah hukuman, sehingga kita melakukan hal itu. Ini motivasi yang paling dangkal. Saya sampaikan dengan Ibu Evi tadi bahwa harus ada dari dalam faktor intrinsik yang menggerakkan kita. Nah ini kalau yang paling pertama, kenapa saya katakan bahwa sebuah motivasi yang paling dangkal? Karena faktor dari luar yang membuat kita seperti itu. Karena kita takut merasa tidak nyaman dengan orang lain, kita takut karena adanya sanksi atau hukuman, sehingga kita tergerak melakukan hal itu. Yang kedua, kita melakukan sesuatu karena adanya imbalan atau kita mengharapkan penghargaan dari orang lain. Jadi sedikit naik dari tingkatan dasar. Tapi pada dasarnya hampir sama juga sih. Kalau kita melakukan sesuatu karena ada dorongan-dorongan dari luar. Saya mau melakukan ini, atau siswa kita mau menulis, kita janjikan sesuatu, silakanlah tulis sebuah puisi, silakanlah kerjakan perkalian sekian. Jika kamu selesai dalam waktu 5 menit, maka saya kasih kamu 5.000 kau makan sepuasnya. Berarti siswa tersebut melakukan sesuatu karena adanya imbalan, mengharapkan sesuatu. Ternyata ada motivasi yang memang secara intrinsik datangnya dari dalam, yang itu harus kita gunakan dan kita tanamkan kepada murid-murid kita. Apa itu? Yang ketiga, adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi adanya nilai-nilai, sebentar, mudah-mudahan ini sebentar kurentekan, karena saya juga pada materi ini jujur saja ya Bapak Ibu. Kalau saya bingung yang mana masuk pada poin pertama, yang mana masuk pada poin kedua, karena otak saya juga sedikit kurang. Jadi kalau sedikit. Jadi ini ada 3 motivasi perilaku manusia, dan ini yang rata-rata mungkin kita terapkan selama ini. Dan kita berupaya tinggalkan motivasi yang pertama maupun kedua, namun kita bekerja untuk bagaimana memunculkan motivasi yang ketiga itu, baik untuk diri kita maupun untuk murid-murid kita sendiri. Oke, next. Ya. Erving Khan mengatakan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Khan, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi Khan di sini mengharapkan kita jangan selalu memberikan hukuman dan janganlah menjanjikan penghargaan kepada murid kita. Tapi proses dari belajarnya adalah penghargaan yang paling mulia untuk murid kita. Jadi kita hargai proses pembelajaran mereka. Bukannya dengan menjanjikan semuanya, bukannya dengan memberikan sebuah hukuman, sehingga kita menekan atau kita menguasai, kita mengontrol mereka untuk melakukan hal itu. Itu tujuan dari kolom sendiri. Next.
Fikon selanjutnya juga memanfaatkan bahwa memberikan penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi Fikon mengatakan, saya juga jujur Bapak Ibu. Dulu saya menggunakan teori pendekatan kepada murid-murid saya, jika dia malas atau panas di dalam kelas, saya tawarkan bahwa kerjakan dulu tugas tak. Kalau kita pergi sama-sama, ini kita belanja dan lain sebagainya, kita bermain. Ternyata setelah mempelajari murid ini dan kita analisis bahwa sebenarnya hal itu sama halnya kita memberikan hukuman pada murid itu. Nanti ada, jadi tidak paham saya pemateri, ada kelanjutannya. Tapi sedikit saya singgung kenapa kita akan menghukum di situ ketika kita memberikan penghargaan. Karena kita membuat murid-murid kita itu ketergantungan sama guru-gurunya. Bagaimana kalau sudah tidak ada lagi penghargaan yang kita berikan? Apa yang terjadi sama murid-murid kita? Pasti motivasinya semakin hancur. Itu yang dikatakan penghargaan sama dengan menghukum murid kita sekeras-kerasnya. Kemudian yang pertama, Fikon mengatakan bahwa hukuman dan penghargaan itu memiliki pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, itu tadi yang saya sampaikan, bahwa orang tersebut akan bergantung pada penghargaan itu. Hari ini kita berikan penghargaan, hari ini kita berikan hukuman, hari ini kita berikan nilai kepada murid kita, besok masih satu murid kita berikan. Sehingga setiap murid masih berpikir, saya selesaikan ini, besok saya ulangi hal yang sama, supaya saya mengharapkan sebuah hadiah dari guru saya. Dan contoh kasus itu, misalkan begini. Karena ini anak mungkin sedikit agak lamban dalam belajar, kita pancing dia sebuah hadiah. Nah, kamu bisa perkalian 5, coba tulis di buku. Setiap perkalian kau selesaikan, mulai dari perkalian 5 sampai 9, saya kasih kamu hadiah 10.000. Kali ini dia selesaikan perkalian 5, kita kasih 10.000. Pelajaran matematika berikutnya, si anak tertanam di benaknya bahwa ada uang 10.000 nanti saya. Kalau kita masih punya uang itu Bapak Ibu, mungkin tidak masalah untuk jangka pendeknya. Tapi jangka panjangnya, ketika sudah tidak ada guru pendidik yang bisa memberikan hal itu kepada murid tersebut, sampai akan bertanggung jawab dengan hancurnya motivasi pada diri murid tersebut. Tidak ada. Jadi sini jangan kita biasakan dari awal hal-hal seperti itu, menurut materinya. Nanti kita kaji sendiri, maka bagi Bapak Ibu sebelum kita lanjut, materi ini memang panjang, banyak. Betul yang saya sampaikan juga Ibu tadi, banyak ini materi. Dan saya panggil saja beberapa, karena berhubung juga masalah waktu. Banyak materinya memang Bu. Jadi kami sebenarnya tinggal memangkas saja, mengambil bagian-bagian yang kami anggap penting untuk kita sampaikan, untuk kita diseminasikan berbagi dengan teman-teman. Nah itulah yang kita tampilkan. Jadi saya sarankan lepas dari ini, entahkah kita belajar secara mandiri atau kelompok-kelompok di internal kita maupun eksternal untuk perkembangan kita, silakan untuk memperkuat lagi. Banyak sumber tentang ini. Dan saya bukan juga saya coba googling, ternyata materi-materi untuk guru penggerak itu termasuk mengenai diseminasi bahkan di YouTube itu sudah bisa kita temukan. Ada beberapa, tapi tidak terlalu banyak saya lihat itu. Tidak terlalu banyak materi-materinya. Di YouTube saja cuma ada beberapa saja itu yang mengupload tentang diseminasi. Jadi di situ bisa kita ambil referensi sekaligus kita belajar lebih lanjutnya mengenai budaya positif. Oke Bu. Next. Ini teori dari Fikon. Penghargaan itu merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jadi ini Fikon yang mengatakannya, saya cuma menyampaikan secara lisan. Tapi betul juga bahwa penghargaan itu bisa merusak hubungan kita, bahkan di dalam ruangan ini. Semua penghargaan dapat merusak kita di sini. Dan saya rasa itu ada di pemikiran kita semua. Bahwa ketika ada misalkan, karena saya di sini sebagai orang yang terkaya, dan saya bilang siapa yang paling senyum ketika saya makan materi, saya berikan kunci mobil Alfa, dan itu saya berikan pada Ibu Ida. Kalau semuanya sudah tersenyum, apa tidak iri? Pasti ada kecemburuan itu. Itu manusiawi. Pada dasarnya kita rasa cemburu itu paling besar.
Bagaimana mengetahui? Ya kepada nilai-nilai kebajikan. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid meminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan. Sama yang seperti saya jelaskan tadi. Jadi misalkan seorang murid yang betul-betul kreatif dalam kelompoknya karena mengharapkan imbalan atau mengharapkan hadiah, ketika dia tidak mendapatkan imbalan tersebut, maka kreativitas dalam kelompok tersebut otomatis akan menurun. Nah itu sudah dilakukan penelitian bahwa satu kelompok dibandingkan dengan kelompok yang tidak dijanjikan apa-apa, itu kreativitasnya minimal tetap bertahan dan tidak menurun, bahkan sangat dibanding yang dijanjikan sesuatu, mungkin bisa saja ini naik, tapi dalam jangka waktu yang panjang itu hancur sampai mungkin bisa saja hancur, karena tertanam di benaknya ada imbalan yang saya butuhkan dari semua itu. Next ini. Penghargaan itu menghukum, kurang lebih sama yang tadi. Bahwa penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Ya, misalnya tentang sistem ranking. Salah dengan tadi masalah iri atau kecemburuan itu. Terkadang memang bahkan kita juga bisa kelas balik pada saat kita sekolah dulu. Mungkin ada di antara kita yang mendapatkan peringkat selalunya peringkat satu, tiba-tiba mendapatkan peringkat 2 atau peringkat 3. Karena terkadang begini, dan ini sebuah realitas bahwa biasanya di SD, tingkat SD, seorang anak bisa saja selalunya mendapatkan peringkat terakhir. Namun ketika masuk SMP, ada perubahan dalam pembelajarannya, ada perubahan dalam belajarnya. Minimal awalnya di kelas 1 atau kelas 7, dia sudah masuk pada peringkat 15 besar. Dan di kelas 8 masuk peringkat 10 besar. Sehingga pada saat di jenjang sekolah menengah atas, dia yang menjuarai. Sering juara 1 lah, juara 2, padahal dari dasar, di sekolah dasar, dia siswa yang paling rendah lah kalau masalah nilai. Jadi itu realitas itu. Realitas itu. Makanya kembali kepada filosofi Bapak Kiai Dewantara, bahwa kita sebagai pendidik bukan mengontrol murid kita, tapi bagaimana kita menuntun mereka dalam pembelajaran itu sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat sama dan kodrat alamnya. Kayaknya dapat materinya pada BMM. Ada itu betul. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Ya betul, sama dengan yang pertama tadi. Next. Ya, restitusi. Jadi daripada kita memberikan hukuman, daripada kita memberikan nilai yang luar biasa, daripada kita memberikan sebuah penghargaan, mending kita mendalami yang namanya restitusi sebagai solusi akhir dari permasalahan itu. Apa sih restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau kita berbicara pada kategori tentang murid kita sendiri, tapi restitusi itu bisa dilakukan atau bisa berlaku pada kita juga. Kenapa tidak? Murid memiliki masalah. Murid memiliki masalah yang berbeda. Yang dewasa dari murid juga memiliki masalah yang berbeda. Bagaimana penyelesaiannya? Masalah murid mungkin kekurangan dalam atau lambat dalam belajar. Belum mampu menulis, belum mampu membaca, belum mampu misalkan perkalian 3, kalau sudah kelas 6 misalkan. Jadi bukan hukuman lagi yang harus kita berikan atau kita janjikan hadiah. Nah, jika hari ini kau bisa membaca, ini hadiah untuk kamu. Tapi ada solusi yang ditawarkan, yaitu restitusi. Bagaimana murid tersebut mengenali dirinya, mengenali kekurangannya, sehingga secara intrinsik kekurangan itu dia memenuhi. Maka dibutuhkanlah kita sebagai pendidik untuk mendampingi murid tersebut dalam membenahi kekurangan tersebut. Bukan kita lepas begitu saja juga. Itulah restitusi. Next.
Jadi ada ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program sebelumnya. Yang pertama itu restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah sebuah tawaran, bukan sebuah paksaan. Jadi kita menawarkan memang kepada murid-murid kita. Kemudian restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan itu sendiri. Jadi bukan bahwa adanya kesalahan saya harus bayar dengan apa supaya kesalahan saya ini bisa terselesaikan, tetapi bagaimana murid tersebut belajar dari kesalahan-kesalahannya itu. Apa yang harus dia perbaiki? Kenapa dia harus memperbaiki? Apa alasan fundamental dia harus perbaiki kesalahan tersebut? Bukan hanya sekedar menerima bahwa saya salah, saya harus bayar berapa, di mana rumahnya, supaya masalahnya selesai. Bukan. Simpel kalau begitu, semua orang bisa. Tapi kembali pada motivasi atau dorongan intrinsik itu yang perlu kita gali kepada murid kita supaya mereka mandiri dalam menyelesaikan setiap problem-problem mereka di pendidikan itu sendiri. Kemudian yang berikutnya, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Oke. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya, ini berhubungan lagi dengan materi selanjutnya ini. Restitusi itu mengajak kita untuk menemukan sama dengan teori kontrol tadi bahwa setiap tindakan yang dianggap salah itu pasti memiliki suatu tujuan. Ada maksud dari tindakan seseorang. Nah, di sini berhubungan dengan restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan setiap manusia. Berarti restitusi itu bagaimana mencari ada kebutuhan dasar pada peserta didik atau ada kebutuhan dasar pada setiap manusia yang belum terpenuhi sehingga dia melakukan hal seperti itu. Sehingga kekurangannya itu muncul. Nampak kekurangannya, dia belum mau perbaiki, berarti ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Nanti kita bahas di materi berikutnya. Kemudian restitusi itu fokus pada solusi, betul. Restitusi bagaimana kita mencarikan solusi-solusi, mendampingi peserta didik kita ketika kita sebagai seorang guru untuk menemukan solusi atas segala permasalahan-permasalahannya. Next, Ibu. Ya, materi keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Oh iya, silakan. Karena tadi kesepakatan kita makan minumnya, yang penting jangan ganggu. Iya. Next, Ibu. Jadi pasti bingung mau next ke kiri. Ya. Jadi seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Sama halnya dengan murid-murid kita. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan Allah. Jadi begini Bapak Ibu, kita manusia itu lebih cenderung melakukan hal-hal yang dianggap dalam diri kita itu bahwa misalkan hal itu saya anggap baik, benar, bagus, daripada kita melakukan hal-hal yang secara tertulis sebenarnya kita tidak pahami. Ini agak yang berhubungan dengan keyakinan kelas. Jadi dari keyakinan kelas ini sebenarnya kita diajar untuk memahami lebih mendalam daripada membuat aturan tertulis yang sebenarnya murid tidak pahami. Misalkan contoh begini, jagalah ketertiban atau jagalah keamanan. Memangnya murid tahu kalau satu tahu jagalah keamanan? Tapi coba berikan pemahaman tentang hal itu, sehingga menjadi sebuah keyakinan. Sekali dibaca jagalah keamanan berarti betul-betul keamanan itu memiliki nilai kebaikan yang harus kita jaga. Untuk apa kita membaca sesuatu kalau kita tidak pahami? Jadi di sini di keyakinan kelas kita diajar, misalkan kadang-kadang membaca sesuatu, kemudian menganalisanya, kemudian turun lagi ke bawah, apakah ini bisa kita jadikan sebagai sebuah keyakinan atau tidak? Kan
Kan banyak sebenarnya manusia itu bukan di antara kita di sini. Sekali saja membaca, tidak menganalisa, langsung memberikan tanggapan atau semacam protes. Analisis dulu, kembali pada yang kontrol. Kok pandangan Anda dan saya terhadap gunung di Sanggora belum tentu sama. Tidak akan sama. Mungkin ibu lewat di PTMPA, saya lewat di Lanusi, jalan kita sudah beda. Sudah banyak yang kita lalui yang berbeda. Sehingga ketika kita disuruh membuatkan sebuah deskripsi, pasti deskripsi kita berbeda. Walaupun ada kesamaan di dalamnya. Misalkan, kalau saya yang saya temui, rumahnya Pak Dusun, memang situ sudah ada. Tapi banyak pandangan kita yang berbeda tentang sosok bab. Itu yang kita mau gali tentang keyakinan di sekolah atau keyakinan kelas. Tapi daripada materi ini, kayaknya sebagai sampel nantinya itu mengenai keyakinan kelas saja. Next kali. Contoh sebuah keyakinan yang tertanam pada diri kita. Kasus yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau katakanlah motor? Pasti yang terlintas di pemikiran kita bahwa menggunakan helm saat naik motor adalah untuk keselamatan. Untuk keselamatan. Bukan karena peraturan bahwa di depan sana ada pelantas. Dari sini ke sana ada pelantas, Bapak Ibu. Dari sini mau ke pos ada pelantas. Tapi kita yakin terutama emak-emak biasanya itu bahwa pakai helm, jangan sampai ada batu kok tabrak ke sungai dan lain sebagainya, pecahlah kepala. Maka kita yakin bahwa helm adalah alasan keamanan. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan, terutama pada saat pandemi COVID? Alasan apa? Karena kita yakin bahwa dengan menggunakan masker sebagai pelindung dan mencuci tangan adalah menjaga kesehatan. Bukan karena kita menggunakan masker itu supaya tidak dikenal dari tetangga bahwa kita keluar lagi, atau bukan karena kita mencuci tangan itu karena misalkan dari sekolah yang kurang beradaptasi dengan rekan atau siswa bahwa ya ada biasanya paham seperti itu. Tapi kita sadar bahwa dengan mencuci tangan dan menggunakan masker, maka kita menjaga, kita yakin dengan kesehatan kita. Itulah yang kita yakini. Nah, jadi keselamatan dan keyakinan tersebut merupakan nilai-nilai universal yang menjadi keyakinan kita. Itu yang kita jalankan. Ya kalau secara peraturan bahwa saya rasa tidak paham lah. Orang mungkin dari mungkin juga seperti ini. Karena kita menggunakan helm, awalnya sebetulnya iya, nanti disampaikan berkan saya paham, saya paham bahwa itu adalah nilai keyakinan yang mengarah kepada keselamatan. Kalau setelah ini sama pakai panji itu helm, dan saya juga bingung kenapa pakai helm dan tidak ada yang pelantas. Berarti sudah ada sesuatu yang tersamakan, dan alhamdulillah kali ini saya tebarkan itu kan. Wah, itulah nilai keyakinan. Next ini. Langkah membuat keyakinan sekolah atau kelas. Bagaimana? Ataukah sudah ada teman-teman yang pernah membuat keyakinan kelasnya? Kalau itu hari, kalau saya salah ibu sampaikan, ibu kepala sekolah, ada juga materi tentang peraturan sekolah, kalau salah apa? Kesepakatan kelas. Nah, sekarang kami diarahkan untuk membuat keyakinan kelas. Nanti ibu sendiri pikirkan bagaimana itu peraturan, bagaimana itu keyakinan, dan bagaimana itu kesepakatan kelas. Jadi bagaimana kita membuat keyakinan kelas itu? Jadi Bapak Ibu guru yang saya hormati, karena berhubungan dengan kelas, berarti keyakinan kelas itu dibuat dengan cara melibatkan penuh seluruh murid-murid kita di kelas itu. Pengembangannya nanti tentang keyakinan sekolah, tapi awalnya kita pelajari dulu keyakinan kelas seperti apa. Kalau itu sudah kita pahami,
masalah keyakinan sekolah bisa kita dudukkan bersama dengan bapak, ibu kepala sekolah. Jadi langkah yang pertama kita libatkan seluruh murid-murid kita. Itu dalam membuat keyakinan kelas. Kalau peraturan tanpa melibatkan murid kita, aturan itu bisa kita bikin. Ngapain libatkan murid? Aturan saya buat. Dan murid kita tuntut untuk patuh dengan aturan itu. Maka tidak mengontrol orang lain. Yang kedua, setelah murid kita kumpulkan, kita bangun sebuah diskusi, kita menggali peraturan-peraturan yang akan kita sepakati. Jadi kita berupaya menggali apa saja peraturan itu. Mungkin setiap murid bisa mengeluarkan peraturannya. Kemudian setelah semua peraturan itu terkumpulkan, kita masuk ke poin berikutnya, yaitu mengubah peraturan-peraturan tersebut menjadi sebuah kalimat yang positif. Nanti kita coba, mudah-mudahan masih apa ya, kita coba satu atau dua contoh nanti kita buat dulu. Atau ada yang sudah menjadikan ini sebagai pertanyaan. Kemudian yang terakhir, kita menjadikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat menjadi sebuah nilai kebajikan atau keyakinan. Ya nanti di sisi berikutnya. Oke, next. Misalkan salah satu contoh ya, perumusan sedikit. Kita ambil satu atau dua contoh saya dulu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bisa dilakukan nanti. Ada hadir jadi kembali sama yang pertama tadi. Jadi katakanlah poin pertama itu bukan kita sebagai guru yang menentukan bahwa hadir atau waktu bukan. Jadi semua itu bersumber dari siswa. Kita guru ini bisa menstimulus, memberikan rasa kepada siswa. Kira-kira kan tadi berawal dari peraturan. Kira-kira kalau datang kita terlambat, bagaimana itu kan? Mungkin muncul inisiatifnya bahwa anu pun tidak boleh atau anu Pak tidak boleh kita terlambat masuk dalam kelas. Catat satu poin peraturan. Ya. Kemudian dari kata tadi bahwa tidak boleh terlambat masuk kelas, kita rubah ke dalam kalimat yang lebih positif. Itulah dia kalimat hadir tepat waktu. Apa nilai kebajikannya yang dia dapatkan? Ya, satu, kedisiplinan bisa, kejujuran bisa. Ketika siswa kita melanggar hal itu, karena ini munculnya dari siswa tersebut, makanya tadi hukuman tidak berlaku, restitusi lah yang kita berlakukan. Panggil dia, dudukkan dia. Siapa yang bikin aturan? Boleh. Kita mendampingi, terjadi. Jadi kita memberikan pengalaman bukan bagi kemudian kita, ketika keyakinan itu terjadi kita lepas putusannya, tidak. Kita terus menuntun, kita menuntun Bapak Ibu. Ini kata yang sangat memang sampai abad keberapapun dari filosofi Raja Dewantara yang tidak akan pernah lepas. Kata menuntun murid-murid, jangan kita pernah lepas mereka. Nah, setelah itu kita gali menyarikan nilai-nilai kebajikannya apa. Jadi kalau melanggar, yang kita benturkan pada siswa tersebut bahwa, nah apa nilai kebajikan yang telah kamu langgar? Kalau benar-benar siswa paham tentang keyakinan ini, maka dia akan jawab, apa boleh? Nilai kebajikan, kejujuran yang saya langgar. Di situ kita memberikan penilaian, nanti ada di restitusi selanjutnya ini apa ini? 5 posisi kontrol bukan segitiga restitusi. Kemudian misalkan begini, yang berikutnya berdoa atau mengucapkan salam ya. Apalagi peraturan di kelas yang perlu kita buat. Misalkan sebelum anu IPA, sebelum anu bu, sebelum belajar berdoa kita bersama-sama. Muncul lagi siswa yang lainnya, anu dulu kalau mungkin pulang bagus ya kalau berdoa dulu. Catat semua menjadi peraturan. Dari masukan siswa tersebut tidak akan kita buatkan untuk menjadi sebuah kalimat positif. Muncullah misalkan berdoa sebelum dan sesudah belajar. Karena mana itu peraturan kalau siswa kita aktifkan dalam menyusun keyakinan kelas itu. Saya misalkan contoh begini,
Apa lagi peraturan yang mau kita buat lah? Jangan coret-coret tembok. Oke, yang di belakang apa? Jangan bongkar tas sembarangan. Kata semua. Yang lainnya apa? Jangan pakai sepatu masuk dalam kelas, apalagi kalau kotor. Ada 3 poin peraturan. Kita arahkan ke 3 poin peraturan tersebut ke kalimat positif, sehingga tercipta satu kalimat, jagalah kebersihan. Apa nilai kebajikannya? Ya, kebersihan. Masuk ke nilai-nilai kebaikan universalnya, termasuk yang 6 dimensi itu, ya beriman dan bertakwa masuk. Karena agama juga mengajarkan yang namanya kebersihan. Setiap agama pasti mengajarkan itu, Bapak Ibu. Kurang lebih seperti itu, mungkin bisa. Jadi nanti bisa kita coba bersama. Oke, next. Wah, acara yang nanti ice breaking. Kita mungkin peninggalan sedikit dulu. Saya nggak punya ice breaking, tapi kali ini saya sempat tadi meminta bantuan dari rekan saya Ibu Sukmawati Kokura SPD tentang ice breakingnya. Tapi sebelum itu semua, saya dulu memberikan ice breaking sedikit kepada rekan. Jadi breakingnya sederhana, cuma menimbulkan warna. Kalau mau yang lebih breaking yang lebih hot, sebentar bawakan oleh rekan kita Ibu Sukmawati. Jadi kita bersama-sama menyebutkan warna yang akan muncul. Ya. Oke, siap Bapak Ibu. Saya juga bingung, di atas ungu, di laptop biru. Oke. Kata gradasi nih. Warna, warna coklat. Oke. Warna warna kuning, warna hitam, warna kuning, warna ungu, warna hijau. Oke, tepuk tangan untuk semuanya Bapak Ibu semua. Oke, silakan semua, masih silakan untuk ekspresinya. Bapak Ibu guru masih semangat? Masih. Kawasan? Semangat? Mas Brenda masih semangat? Ya tepuk tangan dulu buat oke. Sudah maaf ini Bapak dan Ibu guru. Silakan berdiri. Ya. Kita tepuk semangat, mungkin sudah ada yang tahu ya. Katanya tadi masih semangat, jadi harus semua berdiri. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Oh iya. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha. Aha aha. Aha aha. Semangat. Goyang ya. Oke.
tepuk semangat. Dan ding ding ding, dung dung dung, dan ding ding ding, dung dung dung. Satu kali lagi Pak ya? Ya. Satu kali lagi masih berdiri kan tadi sudah hampir 1 jam kita duduk. Jadi ada yang namanya tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Jadi kalau tepuk pagi 1 kali bunyi, tepuk pagi, tepuk siang 2 kali, tepuk sore, tepuk malam tidak berbunyi. Jadi nanti yang tepuknya saya acak, tapi kita latihan dulu biar lancar. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Sudah bisa? Ayo, sama lagi nanti baru diacak ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Siap-siap ya? Iya, siap-siap. Tepuk sore, tepuk pagi, 2 kali. Tepuk malam, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk sore, tepuk malam. Ya, oke, makasih. Oke, terima kasih banyak Bu Sukmawati atas speakingnya. Oke, kita next mungkin. Ya, kita masuk pada materi kebutuhan dasar manusia. Kemarin saya bertanya, Bapak Ibu, apa kebutuhan dasar? Ibu dan mungkin dari tadi memberikan tanggapan. Kira-kira Ibu Ida sendiri apa kebutuhannya? Kebutuhan. Ya, kebutuhan Ibu Ida. Makan, minum, belajar, tidur, istirahat. Tidak butuh uang, Bu. Oke, bagaimana untuk Ibu Ida? Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, pada materi kali ini tentang kebutuhan dasar manusia, di sini kita cover ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Bisa di next mungkin itu. Ya. Kita next saja. Next. Itu. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival, yang merupakan kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan dan lain-lain, seperti yang disampaikan oleh rekan kita Ibu Ida tadi. Jadi apa yang disampaikan Ibu Ida tadi adalah kebutuhan dasar survival atau bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Bagaimana kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima? Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap berhubung dengan orang lain, artinya membangun interaksi dengan orang lain. Termasuk anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima tinggi, biasanya pada kebutuhan ini dia ingin disenangi, dia ingin disukai oleh orang-orang di sekitarnya.
Jadi dimanapun dia berada, dimanapun dia bergaul, dimanapun dia hidup dan tumbuh, maka kebutuhan rasa kasih sayang ini dan rasa diterima ini, terkadang kalau kita perhatikan itu paling nampak pada anak-anak. Dia tidak mampu untuk memanipulasi dirinya seperti orang dewasa. Kalau rasa kasih sayang dan diterima ini kita mau bahas lebih banyak, sebenarnya ini lebih mengenal ke hati nurani kita sebenarnya. Kalau kita bahas terlalu mendalam juga ini tentang bagaimana itu kasih sayang, rasa diterima, tapi secara garis besar bahwa kebutuhan ini merupakan sebuah keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, tetap dihormati oleh orang lain, diterima dan disayangi oleh orang lain atau komunitas dimanapun kita berada. Next Ibu. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi misalkan ada di antara kita yang memiliki misalkan nilai lebih antara orang-orang di kelompoknya atau di komunitasnya, maka kebutuhan atas pengakuan yang kelebihannya itu merupakan salah satu kebutuhan dasar kepada manusia. Jadi dia perlu mendapatkan hal itu. Kemudian dia diakui atas prestasinya, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Saya sempat berpikir seperti ini. Mudah-mudahan pembelajaran berikutnya kita bisa serinya berbagi lagi. Mungkin ada yang mengganjal di pikiran Bapak Ibu bahwa kebutuhan akan penguasaan ini, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, jika kita flashback kembali pada materi tadi, di situ tidak bisa mencerna bahwa kayaknya ada yang bertolak belakang dengan materi sebelumnya. Kalau kita paham itu, di awal tadi kita dihadapkan pada materi bahwa ya tidak ada hukuman dan penghargaan itu. Tapi pada dasarnya kebutuhan manusia itu memerlukan yang namanya kebutuhan ini, penghargaan. Dan saya rasa kita semua sebagai pendidik sering memberikan hal itu kepada anak didik kita. Kemudian yang keempat itu kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang kebebasan, artinya tidak ada di antara kita yang hidupnya terlalu terkekang. Artinya ada kebebasan yang ingin. Setiap manusia masih memiliki jiwa-jiwa kebebasan. Selain jiwa kebebasan yang terakhir, ada jiwa kesenangan. Masa sih kita mau bersedih terus, mau duka terus, apa semuanya? Jadi itu kebebasan dan kesenangan merupakan kebutuhan dasar manusia juga. Di antara kedua kebutuhan dasar, mereka masuk di poin keempat dan kelima. Next itu. Ya ini kita bisa cermati bersama dulu salah satu contoh kasus. Satu saya bacakan, maaf ya Bapak Ibu, saya mundur sedikit karena di sana ada kipas, ada jelas juga. Seorang guru bingung menghadapi ulah seorang peserta didiknya di kelas. Beberapa peserta didik datang padanya dan mengeluhkan bahwa Fikri yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Sebagai pendidik yang memahami 5 kebutuhan dasar manusia, tidak dengan mudah memberi label Fikri adalah anak nakal. Ini memang ini kebutuhan dasar bagi kita pahami sama yang sebelumnya, bahwa setiap perilaku pasti memiliki sebuah tujuan. Pandangan kita belum tentu sama terhadap perilaku tersebut. Jadi jangan kita memaksakan diri bahwa apa yang saya pahami, maka itu pula yang harus kalian pahami. Tidak bisa. Berarti kita mau memaksakan orang lain. Sedangkan teori kontrol saya mengatakan bahwa tidak ada yang bisa mengontrol seseorang kecuali dirinya sendiri. Selain pendidik yang menemukan dasar manusia tidak dengan mudah memberi label Fikri adalah anak nakal. Namun dia akan mengambil Fikri dan mencari tahu kenapa Fikri melakukan hal itu.
Jika Fikri melakukannya karena ibunya tidak menyiapkan bekal untuknya, maka kebutuhan dasar Fikri yang belum terpenuhi adalah kebutuhan untuk bertahan hidup survival. Namun jika Fikri melakukan itu karena dia senang saat melihat teman-temannya yang salah, maka kebutuhan dasar yang belum terpenuhi adalah kesenangan. Jadi Fikri senang melihat teman-temannya kesal. Jadi Fikri ini sudah berkali-kali semuanya. Ya, jadi Bapak Ibu di sini contoh kasus ini mengajarkan kita, jika ada murid-murid kita melakukan sebuah kesalahan, coba lihat kali dulu, jangan sampai sebuah atau sesuatu yang dilakukan itu yang dianggap salah. Di balik dari itu ada 5 kebutuhan dasar yang salah satunya belum terpenuhi pada syarat. Di kelas kita mungkin, bahkan teman juga biasa ketika kita diskusi luas menyatakan bahwa kenapa sih siswa ini seperti ini? Begitu kita mencari tahu, misalkan maaf ibunya, oh anu bapak, anu ibu, broken hope. Jadi itu perlunya kita mencari tahu, jangan langsung memberikan atau mengklaim atau menjustis sesuatu atau seorang anak tanpa mencari tahu terlebih dahulu. Karena di sini kalau berdasarkan dari ini, kita yakin bahwa setiap kesalahan itu memang ada dasarnya. Jangan sampai ada di antara 5 kebutuhan dasar pada diri anak itu yang tidak terpenuhi. Nah, ketika kita sudah tahu kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan, nah di sini apa yang kita lagi? Bagaimana kita menuntun, mengarahkan? Jika misalkan dikembalikan pada keyakinan kelas, tidak tuntun dia, tidak akan dia sebenarnya dia kebetulan apa yang sudah melanggar Fikri dengan merampas hak orang lain, dengan mempakani kamu satu menjengkelkan, dia kebajikan apa? Kamu temanmu yang buat dulu. Jadi bagaimana itu? Nah, kemudian apa yang saya disampaikan juga sama instruktur bahwa di akhir proses sebenarnya sanksi tetap bisa diberikan sebagai bentuk timbal balik dari proses kesadaran murid terhadap kesalahannya. Bukan sekedar misalnya kalau tidak ada hukuman, sehingga sanksi itu betul-betul tidak ada. Tapi ketika siswa betul-betul menyadari akan kesalahannya, maka misalnya begini, katakanlah siswa itu tidak mengerjakan tugas, ya. Sedangkan sudah ada kesepakatan atau keyakinan kelas kita bahwa misalkan tugasnya, misalkan ya, tidak menyelesaikan 2 nomor tugas, maka tugas tersebut akan dilanjutkan di pertemuan berikutnya dengan catatan ditambah 1 tugas lagi atau 1 nomor lagi. Nah, namun sebelum itu terjadi, tidak menggali dulu misalkan ada kebutuhan dasarnya apa yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, kita gali, kita menyampaikan sebenarnya apa nilai-nilai kewajiban yang sudah kita sepakati yang melanggar misalkan ini. Kalau betul-betul tidak sadar, kita tambahkan lagi 1 poin itu tadi. Yakin dan percaya maka siswa tersebut akan menyelesaikan hal itu. Dan pada itulah dibutuhkan dengan hukuman. Jadi saya Bapak Ibu kalau mau minta juga materinya nanti bisa kita kembali tentang itu. Materi kami ada di sana. Jadi kita belajar dari kasus ini bahwa coba ketika ada tangan murid kita yang melakukan sebuah kesalahan, jangan langsung kita memberikan hukuman, sanksi, konsekuensi kepada murid tersebut. Kami pelajari dulu. Jangan sampai murid tersebut ada betul-betul kebutuhan dasar yang betul-betul yang memenuhi sehingga dia melakukan hal itu. Dan mungkin dengan jalan itu, jangan sampai kebutuhan dasar itu terpenuhinya melalui kita. Kan mulia Bapak Ibu. Jika kebutuhan dasar dari murid kita bisa terpenuhi melalui kita, itu sungguh mulia. Makanya tadi di awal saya sampaikan bahwa setiap institusi memiliki nilai-nilai kebajikan walaupun berbeda, namun pada dasarnya nilai tersebut memiliki tujuan yang mulia. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. 5 posisi kontrol restitusi. Materi ke-6 kalau tidak salah, 5 posisi kontrol restitusi. Jadi di 5 posisi kontrol restitusi ini, kita sebagai guru mau menjadi guru yang seperti apa?
Coba dilihat. Nah itu, apa kita mau menjadi guru yang penghukum? Apa kita mau menjadi guru yang pembuat merasa bersalah? Atau kita mau menjadi guru yang menjadi teman bagi murid-murid kita? Guru yang mau menjadi pemantau bagi murid-murid kita? Atau guru yang menjadi manajer bagi murid-muridnya? Bagaimana sosok guru yang penghukum itu? Coba dilihat. Itu penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal dengan kata-kata. Ya, kenapa begitu? Guru yang menerapkan posisi penghukum itu kurang lebih kata-katanya yang keluar itu kurang lebih seperti ini. Awas, patuhi peraturan saya. Jaga memang awas. Ada peraturan yang sudah saya buat. Awas kok, jaga kok. Ya kurang lebih. Adakah selalu pasti begitu terus kok, misalkan ya. Selalu begitu. Jadi maaf ya karena kita tadi sudah ajukan jari. Ada keterangan terakhir dari guru penghukum bahwa guru seperti ini senantiasa percaya bahwa kebenaran yang hakiki adalah berada pada diri kita. Dari konsep yang sebelumnya, tidak ada yang bisa memiliki orang lain. Semua memiliki pandangan yang berbeda, wajar. Itu untuk penghukum ibu ya. Kalau bisa ibu level dari penghukum kita naikkanlah dulu nanti sedikit. Terus level yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Posisi guru di sini artinya ketika ada seorang siswa kemudian kita yang melakukan kesalahan, jangan menggunakan bahasa yang terkadang juga lembut mendekati murid tersebut. Seolah di sini kita menekan psikolog murid bahwa kamu itu salah. Ada tekanan psikolog pada murid kita di sini. Seolah kita kayak apa ya? Pokoknya bahwa akuilah kesalahanmu, kau itu sudah salah. Seperti itu kurang lebih Bapak Ibu. Jadi kita seolah membuat murid itu merasa bersalah. Walaupun betul-betul kita pahami bahwa murid itu salah. Oke, kita angkat lagi levelnya, ayat 10. Sebagai teman, wah ini teman ini luar biasa. Terutama bagi laki-laki biasanya itu, kalau kita guru laki-laki Bapak Ibu, apalagi yang merokok baru seandainya siswa di dalam merokok, maka posisi sebagai teman itu untuk guru laki-laki yang paling sering terjadi. Jadi kita bagaimana layaknya seorang berteman. Jadi antara murid dengan guru itu bukan sih tidak ada jarak, tetap ada batasan, tapi terkadang guru membantu tugas dari murid itu sendiri sehingga ada dampak kalau kita berperilaku sebagai teman bagi murid kita. Apa dampaknya? Maka murid akan merasa selalu ketergantungan terhadap gurunya. Mulainya terhadap gurunya, tidak ada permasalahannya. Pasti kita didatangi Bapak Ibu. Karena dekat dengan kita, dan dia merasa sebagai teman dengan mereka. Tapi ada konsekuensinya. Apa? Dampaknya kepada murid tersebut. Jadi kalau kita sudah tidak datang ke sekolah, bisa saja murid itu misalkan, tidak ada temanku ini, tidak ada Pak Guru, tidak iya rasa ini, ya. Kayaknya ada, ya, saya juga biasa melakukan itu Pak. Waktu saya mengajar di SMP dulu, ini yang paling sering saya terapkan. Saya guru sebagai teman kepada siswa-siswa saya. Di mana saya pada jam istirahat ada kumpul, kita berbagi cerita, memang enak. Tapi ternyata ada dampak dan itu betul. Ketika beberapa hari itu ada hampir 1 bulan saya isi kalau belum sehat, ada beberapa siswa juga yang tidak hadir. Dikira saya sudah pindah. Iya, apalagi sana sampai sebulan tidak ada jaminan, jadi komunikasi susah. Kemudian yang level setingkat lagi jadi pemantau, berarti guru yang selalu mengawasi siswa-siswanya. Seandainya Pak Badrul adalah seorang guru, maka inilah posisinya Pak Badrul. Harusnya, misalkan ya, memantau siswanya. Kita tahu misalkan, ya pernah Pak Angga juga menerapkan, Pak Angga berupaya terapkan, misalkan pagi siswa datang, arahkan misalkan kendaraannya, kemudian pada saat jam istirahat jangan ada keluar. Tapi memantau terus tindakan siswa, sehingga kita hati sendiri. Pasti betul kalau itu kita lakukan. Tapi bagus, kalau kita menjaga anak-anak kita. Kemudian ada
level tertinggi dari 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai manajer. Di sini posisi manajer ini sebenarnya menggabungkan dari posisi teman dan posisi pemantau itu sendiri. Bagi saya, jadi posisi manajer itu bagaimana guru berbuat sesuatu melibatkan langsung muridnya. Jadi ketika ada misalkan murid yang melakukan kesalahan, guru mengarahkan murid untuk mempertanggungjawabkan kesalahan itu, tidak meninggalkan muridnya, menuntunnya sehingga murid bisa mempertanggungjawabkan kesalahan-kesalahan itu. Jangan misalkan kita ada murid yang bersalah, kita ajak dia, terus kita tinggalkan, urus itu masalahmu. Jangan. Jadi kita diarahkan sebagai manajer mendampingi murid untuk mempertanggungjawabkan permasalahannya dan mencarikan solusi atas permasalahannya tersebut. Kita memberikan dukungan yang penuh kepada murid-murid, bukan membencinya. Terus Ibu, next. Kayaknya terakhir Bapak Ibu segitiga restitusi. Tadi tidak usah saya kira balik lagi ya, apa itu restitusi, ini sudah bisa dipahami. Jadi di antara 5 posisi kontrol tadi, materi terakhir yang kita dapatkan itu adalah segitiga restitusi. Jadi tadi itu 5 posisi kontrol merupakan pendekatan-pendekatan yang kita lakukan sekaligus proses penyelesaian masalah terhadap murid-murid kita. Ketika 5 posisi kontrol sudah kita lakukan, maka ada yang dikatakan segitiga restitusi sebagai sebuah langkah dalam menyelesaikan masalah tadi. Misalkan kita gunakan pendekatan manajer ataupun hukum ataukah sebagai teman, tapi kita sarankan berupaya menjadi manajer. Apa ketiga langkah atau apa langkah-langkah segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi mengajarkan kita 3 hal, yaitu yang pertama, dan itu harus pertama, tidak bisa saling mendahului. Yang pertama adalah menstabilkan tindakan. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan, tetap pada keyakinan yang sudah dibuat atau disepakati. Bagaimana sih menstabilkan tindakan itu? Dalam menstabilkan tindakan, kalau dalam materi yang saya dapatkan, itu ada beberapa kalimat atau kata-kata yang sering digunakan untuk menstabilkan tindakan. Coba di next book. Next. Jadi menstabilkan identitas merupakan bagian dasar dari segitiga restitusi. Itu ada beberapa kalimat yang bisa digunakan dalam menstabilkan identitas. Misalkan bukan salah itu tidak apa-apa, Pak, apa atau misalkan ibu guru juga pernah dilakukan hal begitu. Jadi kita stabilkan dulu keadaan, stabilkan dulu identitas. Jangan dulu masuk pada tahapan memvalidasi tindakan kesalahan yang sudah dibuat murid tersebut. Misalkan ada murid berkelahi, apalagi laki-laki, saya bilang, Pak, biasa, karena yang laki-laki, tapi lebih bagus kalau latihan tidur, nanti piring dan lain sebagainya. Kalau mau kembangkan orang begitu, saya bilang supaya kedua kata yang bersalah ini, yang bersangkutan ini merasa bahwa saya diperhatikan sama guru saya. Bukannya dia yang sebenarnya pikirannya bahwa hubungan apa yang akan saya dapatkan. Ternyata kita menganggap bahwa Pak Guru juga pernah lakukan itu. Karena mungkin bagaimana, lagi tidak berdarah ataukah bagaimana. Tapi Bapak Ibu, sebelum saya lanjut ya, hukuman tetap berlaku ketika permasalahan itu memang sudah di luar dari batas kemanusiaan. Ya, jadi pernah saya pertanyakan, ini segitiga restitusi. Ada batasan permasalahan yang memang tidak bisa diselesaikan dalam hal ini. Ya, karena ini secara persuasif bisa kita selesaikan. Artinya yang masih batas kewajaran mungkin boleh. Kayak misalkan siswa kita lagi berkelahi, namun kita lihat kondisinya tidak ada yang sampai misalkan patah 2, patah 3 atau sampai mati di tempat. Saya pikir itu sudah membutuhkan solusi alternatif. Ya, sini kemudian lanjut. Stabilkan tindakan. Katakanlah tadi misalkan 2 siswa berkelahi. Kalau kondisinya misalkan masih dalam batas kewajaran, kita stabilkan dulu keadaannya. Bahwa biasalah, jangan dulu salah benarnya ke belakang. Biasa, tenangkan dulu stabilkan keadaan. Kemudian yang kedua, setelah itu kita validasi tindakan yang salah. Di situ baru bisa terjadi proses tanya jawab itu. Bahwa kalau memang bisa berkelainan,
Kenapa bisa pukul teman tanah? Kenapa bisa curi teman tanah? Akan muncul alasan. Oh, si Ibu Ida yang salah. Ternyata Ibu Ida apa dari Ibu Dalma misalkan. Wah, nggak bisa begitu Bu Ida. Harusnya Ibu Ida minta maaf ke Ibu Dalma misalkan. Kevalidasi itu tidak akan tanyakan. Nah, setelah itu semua clear. Nanti ada langkah-langkah itu Bapak Ibu, ada videonya yang bisa kita lihat. Terakhir kita tanyakan keyakinan dan kesalahan itu. Oh, Bu Ida kita tabrak teman tak si Dalma. Kira-kira kita melanggar dari keyakinan apa? Menghargai orang lain loh. Ternyata itu keyakinan kita sepakati bersama. Maka fisik dalam hati yang betul saya salah. Jadi pengusaha itu penyelesaian yang enak Bapak Ibu. Jadi ini 3 langkah restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menegakkan keyakinan. Next Ibu. Terima kasih dulu videonya. Oke. Next. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, sampailah kita di penghujung kegiatan. Sebelum kita masuk dulu di sesi tanya jawab, maka dari itu dengan ini saya persilakan kepada Bapak Ibu. Jadi setiap pertanyaan langsung saja saya tanggapi ya. Tapi tidak menjadi masalah juga jika ada di antara Bapak Ibu guru yang coba untuk membantu saya menjawabnya. Ya, dari Pak Suenda. Ya. Terima kasih waktunya kembali. Dari uraian dari awal sampai terakhir, terima kasih, ulasannya bagus. Tetapi yang menjadi catatan saya di sini untuk saya pribadi tentang teori kontrol dan stimulus kontrol ini. Jadi kalau tadi dikatakan teori kontrol itu tidak ada yang dapat mengontrol kecuali diri Anda sendiri. Nah, dari filsafat untuk kita pribadi memang seperti itu. Tetapi kalau kita bawa ke teori kelas, Pak, teori kelas itu adalah satu kumpulan murid. Tentunya untuk mencapai tujuan pembelajaran itu harus disiplin. Nah, harus kita kontrol sebagai murid. Kita ya guru yang mempunyai tugas untuk mengontrol kelas kita. Kemudian ketika itu sudah dikontrol dengan baik, akan ada respon dengan baik. Contoh, ketika ada suara geledek di atas, begitu berbunyi, dia respon, oh hujan akan kembali turun. Nah, seperti itu kira-kira. Kemudian masuk di keyakinan kelas juga, Pak. Keyakinan kelas ini adalah teori yang disiplin positif yang diterapkan pada siswa untuk mencapai keyakinan yang lebih baik. Apakah menurut Bapak teori kontrol ini tidak bertentangan dengan yang saya sebutkan tadi itu, dengan teori-teori yang Bapak jelaskan tadi itu? Sementara kontrol itu berada di pihak murid masing-masing. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Suenda atas pertanyaannya luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Suenda. Saya langsung saja menyikapi Bapak Ibu. Yang pertama tadi tentang teori kontrol ya. Stimulus respon dengan ya. Tadi pada materi saya sampaikan bahwa tidak ada yang dapat mengontrol seseorang selain dirinya sendiri. Betul. Ada kelanjutan kalimat bahwa
Saya ulang. Tidak ada seorang guru yang mampu mengontrol muridnya. Murid adalah manusia yang akan mengontrol dirinya sendiri. Murid dapat melakukan suatu kontrol yang dilakukan gurunya, namun hanya untuk menyenangkan si guru, tapi datangnya bukan secara intrinsik, bukan dari dalam. Kemudian kalau kita hubungkan dengan apa ini? Filosofi dari Kiai Dewantara atau pandangan Kiai Dewantara, bahwa jika self disiplin itu diberlakukan, berarti ada orang yang di atas dari seseorang yang akan memperlakukan disiplin itu. Contoh yang kau sudah sampaikan tadi, ketika murid tidak mampu mendisiplinkan dirinya, penguasa akan mendisiplinkannya. Itu berdasarkan dari pemikiran Bapak Kiai Dewantara. Ya, mungkin seperti itu, Pak. Ya. Kemudian masalah keyakinan kelas. Keyakinan gimana kan? Keyakinan kelas yang bertentangan dengan ya. Jadi begini untuk pesepeda masalah keyakinan kelas yang dianggap bertentangan dengan mengenai disiplin positif itu sendiri. Begini Pak ya, dari membuat keyakinan kelas seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya kalau kita menganalisa itu tidak bertentangan dengan disiplin positif itu sendiri. Karena apa? Itu keyakinan kelas sebenarnya guru terlibat di dalamnya, bukan dia membuat, tetapi menuntun dan mengarahkan siswa dalam menyelesaikan keyakinan kelas itu. Begini, peraturan yang keluar dari keyakinan kelas, guru bisa menstimulus setiap murid supaya mengembangkan ide-idenya dalam pembuatan keyakinan kelas tersebut. Tetapi bukan guru yang membuat peraturan-peraturan tersebut yang akan dijadikan sebagai sebuah keyakinan. Kita cuma menemani siswa, mendampingi siswa di dalam pemikirannya, contoh tadi yang saya berikan, sehingga menjadi sebuah keyakinan. Bagaimana keyakinan itu? Berarti sesuatu yang betul-betul dipercaya, yang diyakini oleh siswa, dan dia paham bahwa ketika keyakinan itu dilanggar, ada nilai kebajikan yang dilanggar. Ketika kesepakatan itu dilanggar, ada nilai kebajikan yang dilanggar. Itulah saya tadi, Pak. Kalau disiplin yang kita membuat, keyakinan yang kita membuat, yang pertama, jangan kita membaca bahwa ini struktur, tapi pahami apa itu struktur. Di awal materi tadi saya sampaikan tentang aturan, tentang kedisiplinan. Jadi bukan kita ada aturannya seperti ini, A sampai Z, tapi kita tidak paham dari itu. Jadi bagi saya begini untuk pertanyaan Pak Sweta, mari kita bersama belajar memberikan pemahaman yang mendalam kepada murid-murid kita, bukan hanya sebatas hitam di atas putih, tapi betul-betul murid memahami tidak hal itu. Misalkan begini, ketika ada satu aturan di hadapan siswa dikatakan seperti yang saya bilang tadi, katakan ketertiban. Pertanyaannya, apa murid paham dengan ketertiban itu? Di situ kita memberikan stimulus supaya si murid bisa memahami bahwa yang namanya ketertiban begini, sehingga kita tidak bisa begini. Ada nilai kewajiban yang kita langgar, dan itu susah Pak untuk kita, dan kita berupaya melakukan itu. Karena kita pertama memberikan betul pemahaman kepada siswa itu, seperti yang dari awal bahwa disiplin itu disiplin berarti bahwa dia adalah murid yang siap diisi di otaknya, kepalanya. Dari sini setelah dianalisa turun ke sini, dan sini menjadi sebuah keyakinan. Karena tadi disiplin berasal dari kata disiplin, itu sebuah bahasa Latin yang berarti sebuah murid yang diartikan sebagai murid. Murid dalam artian apa? Murid yang siap diisi pemikirannya, diisi kepalanya, diisi otaknya dengan berbagai relasi, dengan berbagai alat, dengan berbagai konsep pada sebuah institusi, sebuah organisasi maupun sebuah aliran. Murid tidak datang di institusi kita dalam artian apa? Ini yang berisi Bapak Ibu. Selain diisi, dia paham betul, dia analisis, dia mampu menganalisa, maka turun ke sini. Dari sini nanti menjadi sebuah keyakinan. Dan dia paham betul ketika keyakinan itu dia langgar, berarti ada nilai-nilai yang dia langgar. Saya pikir kurang lebih seperti itu Pak. Ya, terima kasih banyak untuk Pak Swenda. Satu lagi kemana?
Oh, penguatan dari ibu, silakan bu ya. Wah, ini yang kita tunggu. Iya. Terima kasih. Pertama sedikit pastinya ya. Kenapa keyakinan kelas? Kalau kemarin di dalam kelas kita sebelum kurikulum ini diimplementasikan selalu sudah ada peraturan kelas. Ya. Dan kenapa diganti dengan kata keyakinan? Ya, karena harapannya keyakinan ini datangnya dari anak didik kita sendiri. Jadi mereka kumpul ceritanya buat fokus seperti ini dalam kelas, teman membuat peraturan yang untuk mereka sendiri. Harapannya karena aturan ini berasal dari diri mereka sendiri yang buat, ya harapannya dia bisa patuhi karena dia sendiri bikin peraturan. Kalau kemarin kata-kata peraturan kelas itu seolah-olah ada satu arah, seolah peraturan kelas sudah dibuat, sudah berdiri sebelum dia masuk di kelas itu. Artinya gurunya sudah buat bahwa kata-katanya sudah teratur bahwa kata-kata guru ini. Ya, bahwa tidak apa terlambat 5 menit di balik peraturan datang 15 menit sebelum dia pelajaran. Ini lebih ke peraturan tata tertib sekolah. Kenapa masuk ke dalam kelas-kelas kita lebih diperinci lagi? Harapannya apa yang diyakini siswa itu menjadi peraturan untuk dirinya sendiri. Ya, harapannya apa yang dia sendiri bikini, dia sendiri mau langgar kan? Ya, masa peraturan ini saya buat sendiri, buat saya melanggar ini. Nah, harapannya kenapa kata keyakinan kelas digunakan supaya lebih dalam rasa yang dia buat, peraturan yang dia buat, karena itu berasal dari diri sendiri. Ya, guru dalam hal ini dalam pembuatan keyakinan kelas hanya mendampingi mereka. Ya, mencarikan kata-kata positif yang misalnya ya kalau mereka dapatkan keyakinan kelas itu kata-kata negatif. Ya, demikian Pak. Terima kasih. Ya, masih ada teman-teman yang lain? Ibu-ibunya? Ibu Ria? Pasar masih ada pertanyaan Pak? Ibu Tuti? Kalau sudah tidak ada pertanyaan di akhir pengunjung kegiatan, saya cuma mau berpesan kepada rekan semua bahwa mari kita belajar bersama. Pendidikan itu tumbuh dan berkembang, tidak akan pernah mati. Ya, jadi sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih banyak atas kesempatan waktunya teman-teman untuk hadir pada kegiatan ini. Di sini kita berbagi apa yang selama ini saya dapatkan dalam pembelajaran, walaupun tidak semuanya Bapak Ibu, setidaknya sudah adalah sedikit yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan semua. Dan itu juga tidak terlepas dari arahan Ibu Kepala Sekolah bahwa kita utamakan dulu internalnya kita dalam hal berbagi positif. Dan itu akal sehat saya betul-betul menerima bahwa itu masukan yang sangat luar biasa buat saya. Oke, terima kasih banyak Ibu Kepala Sekolah. Jika sudah tidak ada lagi, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Om Santi Santi Santio. Saya kembalikan kepada Ibu Pengarah. Ya, terima kasih kepada Bapak Pengantin Bapak Arman Yasir yang sudah menyampaikan berbagi ilmu kepada kita, dan kita beri dukungan kepada Bapak Arman dengan aplaus yang baiklah Bapak Ibu, kita melangkah pada acara yang kelima atau yang terakhir, yaitu penutup acara di tangan kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om.